Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga berusaha ke rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan, Kemiring Ilir, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya, Kevin Pakan. Berikut berita pilihan siang ini. Pasca kebakaran melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Meski ponsel milik diplomat muda Kemlu ADP belum ditemukan, namun polisi telah mengantongi isi chat di ponsel korban. Timnas Indonesia akan hadapi Vietnam di partai final ASEAN U23 Championship 2025 malam nanti. Pemirsa, Festival Seni dan Budaya Papua di Kia-Kia, Surabaya berujung ricuh. Kelompok pemuda yang mengaku mahasiswa Papua bubarkan acara karena tak dilibatkan dalam penyelenggaraan. Festival Seni dan Budaya Papua yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok orang yang mengaku mahasiswa Papua tiba-tiba datang dan menghambur ke tengah acara meminta acara dihentikan. Kepanikan pun tidak terhindarkan. Sejumlah peserta menangis, beberapa di antaranya pingsan ketakutan. Kericuhan bahkan meluas hingga ke area tenan dan pedagang. Berbagai upaya dilakukan oleh petugas gabungan untuk menenangkan situasi, namun gagal. Para pelaku ini menolak pelaksanaan festival karena tidak dilibatkan dalam panitia maupun konsep kegiatan. Karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Guna menghindari kericuhan memanjang, panggung acara dibongkar. Dari Surabaya, Nur Safai, iNews melaporkan. Seorang oknum diduga pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Ia tertangkap warga usai ketahuan mencuri uang kotak amal di Pasar Kota Bojonegoro. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam. Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang.
Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan, dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada katanya itu. Ya. Kemudian apa ini negara ini? LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Juru parkir di Palembang tewas usai terlibat perkelahian dengan seorang ODGJ. Keributan sempat direkam warga yang berusaha amankan ODGJ yang membawa senjata tajam. Dari rekaman warga terlihat ODGJ yang mengenakan jaket, memegang senjata tajam, cekcok dengan warga. Sejumlah warga terlihat memegang kayu untuk melakukan perlawanan. Usai keributan, seorang warga yang berprofesi juru parkir jatuh tersungkur dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Dari keterangan istri korban, pelaku menyerang pada Senin pagi saat warga hendak membuka warung dekat sebuah kantor pos tempat suaminya bekerja. Korban berusaha menyuruh pelaku untuk pergi saat pelaku tengah berbaring di warung istrinya. Usai dibawa ke ruang forensik untuk visum, dokter Rumah Sakit Bayangkara Palembang menjelaskan penyebab kematian korban adalah kematian tiba-tiba. Sementara Kapolsek Sukarami Palembang membenarkan peristiwa perkelahian seorang ODGJ dengan korban hingga korban terpeleset dan jatuh. Ini untuk diduga pelaku cekcok keributan tadi sudah kita amankan. Kemudian saksi-saksi atau peristiwa yang di lapangan sudah juga kita ambil keterangan. Namun kita dapatkan bahwa diduga terlapor ini mengalami ada gangguan jiwa dan ada riwayat berobat di rumah sakit jiwa. Kini polisi telah mengamankan pelaku ODGJ untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang nenek 67 tahun yang bekerja sebagai juru parkir viral setelah diduga memalak pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya memanggil sang nenek untuk dimintai keterangan. Seorang nenek bernama Sukina, 67 tahun, yang berprofesi sebagai juru parkir diduga melakukan pemalakan. Sukina yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Jalan Kalimati, Surabaya, meminta tarif parkir Rp10.000 dari pemilik mobil. Padahal tarif yang tertera di tiket pusat perdagangan atau kulakan para pelaku UMKM Kota Surabaya ini hanya Rp5.000. Merespons hal tersebut, Pemkot Surabaya bertindak memanggil Sukina ke kantor Disub untuk diinterogasi. Sukina pun mengaku bersalah dan minta maaf telah meminta tarif parkir lebih. Saya maaf Pak, saya bersalah. Saya minta uang 10.000. Saya maaf, saya kapok, tidak ulangan lagi. Petugas menindaklanjuti dengan tindak tilang jukir dan menegur jukir untuk selalu menggunakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif parkir yang berlaku. Pemkot Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar, terutama yang tidak sesuai dengan tarif resmi di lapangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.